bersyukur kembali kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kembali kita boleh mengingat kasih murah Tuhan. Dan selamat Hari Raya Pentakosta. Biarlah Pentakosta bukan hanya menjadi sebuah peringatan, tapi menjadi sebuah perubahan dan pengalaman hidup kita. Mari kita angkat sebuah pujian kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya.
kemuliaan, kebesaran. Sebab Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang saat ini kami puji, kami tinggikan, dan kami muliakan. Berkati dan urapi ibadah ini, sehingga kami semua boleh mengalami lawatan dan jamahan Tuhan, sehingga kami semua boleh sungguh-sungguh mengalami kuasa Pantekosta yang sesungguhnya, di mana Allah Roh Kudus bekerja dengan hebat dan luar biasa. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita angkat sebuah pujian. Ada gerakan doa Allah di sini. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Ada gerakan doa Allah di sini. Ada gerakan doa Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan doa Allah. Ada gerakan doa Allah. Ada gerakan doa Allah di sini. Sekali lagi ada gerakan doa Allah. Ada gerakan doa Allah di sini. Oh, ada gerakan doa Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan doa Allah. Ada gerakan doa Allah. Ada gerakan doa Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Kita punya Tuhan yang memang layak dipuji. Amin. Sebab Dia dahsyat, ajaib dan luar biasa. Haleluya. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Roh Allah yang hidup dan beriman. Haleluya. Terima kasih. Roh Allah yang penuhi kami. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulih
Dan inilah pengakuan kami Tuhan. Glory bagi nama Biarlah roh-Mu yang Yesus. hidup penuhi kami, Haleluya. sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang ajaib, yang luar biasa di akhir zaman. Bahkan pada saat ini Kau sebentar kami akan terima firman. Urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun juga setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga sama-sama firman itu berdampak dan hidup dalam keberadaan kami. Kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Amin. Saat ini kita bersyukur, kembali kita boleh mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita ambil Alkitab kita masing-masing, kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 sampai 16. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi apa yang akan kita dengar firman Tuhan pada saat ini diawali dengan khotbah Petrus. Sebenarnya ini adalah sebuah bentuk pembelaan iman daripada Petrus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia bersama-sama dengan para murid dan orang percaya berkumpul di atas loteng atau di loteng Yerusalem, saat itu Tuhan memenuhi hidup mereka dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa baru, mulai berkata-kata tentang perbuatan dan keajaiban Tuhan. Ada orang yang begitu kagum, takjub, heran, tapi ada orang juga yang mencibir. Ada orang juga yang menghina, ada orang juga yang mengejek. Apa yang ejekannya, cibirannya adalah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mabuk. Itulah sebabnya Petrus berdiri di antara para rasul dan dia mulai membuat yang namanya pembelaan iman, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, saat pagi hari ini kita akan lihat apa saja yang perlu kita ingat di hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari Pentakosta bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar acara, bukan hanya sekedar setahun sekali. Amin. Hari Pentakosta itu tidak hanya setahun sekali. Kekuatan Pentakosta, ya, keajaiban kuasa Roh Kudus itu harusnya kita alami hari demi hari. Amin. Harusnya kita alami setiap waktu, harusnya kita alami setiap saat, bukan hanya setahun sekali, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Karena itu ada banyak kali kita merasa waduh berbondong-bondong berdoa dan sebagainya, tapi setelah lewat hari Pentakosta kita hilang begitu saja. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Apa yang perlu kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita lihat adalah bahwa di dalam hari Pentakosta ada seruan pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Mari kita baca tetap dalam Kisah Para Rasul pasal 2, tapi ayat yang ke-36. Setelah itu, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita baca ayat yang ke-37 dulu. Ayat ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Jadi ketika orang-orang yang mendengar pembelaan Petrus, yang membicarakan tentang bahwa apa yang dilakukan oleh rasul-rasul ini bukanlah sesuatu yang menyimpang dan berdosa, tapi apa yang dikerjakan rasul-rasul ini karena sebuah kuasa yang tinggal dalam hidupnya, sehingga mereka tidak mampu untuk menahan, menyetop setiap lidah dan mulut bibir mereka untuk memberitakan apa yang telah Tuhan kerjakan. Apa yang terjadi? Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Inilah respon yang benar, inilah respon yang dikehendaki Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, ketika saudara dan saya dengar firman itu, ada sesuatu yang membuat kita terharu. Ada sesuatu yang membuat hidup kita menyala-nyala. Ada sesuatu yang membuat kita sadar, sehingga kita mulai berkata, apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya kerjakan setelah saya dengar firman ini? Apa yang harus saya lakukan setelah saya dengar firman ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih tahu, ada banyak orang Kristen
yang datang beribadah atau mendengarkan khotbah-khotbah, tapi setelah selesai dengar khotbah semua berlalu begitu saja, masuk kiri keluar kanan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malah ada yang nggak sampai masuk kiri keluar lagi dari kiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak merasakan apa-apa. Tapi orang-orang itu saat mendengarkan pembelaan dari Petrus, mendengarkan firman yang disampaikan, yang Petrus kutip dari kitab Yoel, Bapak Saudara, Alkitab dengan jelas bilang mereka sangat terharu dan bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apa yang harus kami perbuat? Inilah kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tanya, introspeksi diri, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku kerjakan setelah aku dengar firman? Bagaimana seharusnya hidupku setelah aku dengar firman? Bagaimana seharusnya perjalanan kekristenanku setelah aku dengar firman? Lalu Petrus menjawab, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, ayat yang ke-36, ya, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosa, maka kamu akan menerima. Bapak Ibu Saudara yang kasih. Jadi saat kita mengingat tentang Pentakosta, yang pertama harus ada adalah pertobatan dan kepastian pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sudah belum kita bertobat? Ya, mungkin kita berkata, oh dari kandungan saya sudah Kristen, sudah lama saya jadi anak Tuhan. Saya tidak tanya itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini saya percaya ketika kita dengar firman Tuhan, Allah membuka semuanya, Allah menyingkapkan segala sesuatunya, Allah memperlihatkan apa yang masih saudara tutup-tutup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Dia kasih tahu semua. Dan dosa itu Alkitab katakan kita harus akui dan kita bertobat. Amin. Maka Dia Allah yang setia dan adil, Dia akan ampuni semua dosa kita, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Dia limpahkan kasih karunia dalam hidup kita. Bahkan Alkitab bilang, setelah engkau mendapatkan pertobatan dan pengampunan, lalu engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau sempat dibaptis, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ayat itu selanjutnya bilang, engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, Pentakosta bukan hanya perayaan, tapi Pentakosta seharusnya menjadi pengalaman hidup. Amin. Jadi bagaimana supaya kita dapat mengalaminya? Sadar dosa apa yang masih ada, bertobat, minta ampun, di dalam nama Tuhan Yesus diampuni, dan engkau layak menerima karunia Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya tantang saudara saat ini, mengaku jujur di hadapan Tuhan. Gak usah Bapak Ibu Saudara, kebanyakan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, ketika ada masalah, kemana kita lari? Media sosial. Ketika kita punya pergumulan, kemana kita doa? Media sosial, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita lagi dalam kesulitan masalah, kemana kita? Ke media sosial. Padahal kita punya Tuhan yang besar, Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Dia. Ya, jadi sekali lagi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, saat kita mengingat Pentakosta, ada pertobatan dan pengampunan dosa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat Pentakosta seharusnya kita lebih memperhatikan, apakah saya sungguh-sungguh tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh teguh dalam kebenaran firman Tuhan? Petrus bilang seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kalau kita baca dalam ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan apa, siapa Bapak Saudara kasih tahu? Perantaraan Nabi Yoel. Petrus sangat paham saat Pentakosta itu adalah kegenapan daripada janji Tuhan. Itu adalah kegenapan firman Tuhan. Itulah sebabnya yang kedua, saat hari Pentakosta kita juga harus tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti, kita harus paham siapa yang kita sembah, siapa yang kita puji, siapa yang kita muliakan, Bapak Ibu Saudara kasih. Amin. Alkitab dengan jelas memberitahukan bahwa kita berada di dalam Allah yang benar dan hidup yang kekal.
Jangan lepaskan imanmu itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jangan goyah. Engkau harus tahu siapa yang engkau sembah. Waktu kita mengenal siapa yang kita sembah, maka kita bisa kuat. Amen. Sebab kita tahu Yesus kita luar biasa. Sebab kita percaya Dia tidak pernah berubah. Amen. Sebab kita yakin Dia sanggup mengerjakan hal-hal yang besar bagi kita. Yang setuju katakan amin. Amen. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi yang kedua sekali lagi, kita harus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Sudah belum engkau baca Alkitab, sehingga engkau tahu ada janji-janji Tuhan yang besar, sehingga engkau tahu ada hal-hal yang dahsyat dan Tuhan kerjakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sehingga engkau tahu kalau kita baca seterusnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, dalam Kisah Para Rasul itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, ayat yang ke-17, akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa aku akan apa? Mencurahkan rohku ke atas semua manusia, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bukan hanya Roh Kudus saja yang akan dicurahkan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ayat 19, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit di atas, tanda-tanda di bumi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi waktu kita kenal firman Tuhan, kita tidak goyah, bahkan kita juga menjadi alat Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kenal Tuhan, kenal firman, teguh dalam firman, teguh dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus terus berseru kepada Tuhan. Ayat 21 dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, apa saudara? Akan diselamatkan. Haleluya. Akan diluputkan, akan dihindarkan dari semua hal-hal yang tidak menginginkan, dari semua kerugian-kerugian, bahkan akan diberkati. Amin. Jadi saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, walaupun situasi kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksi, tapi ketika kita mengingat Pentakosta, maka yang ingat pertama, sudah belum saya bertobat dari dosa-dosa yang lama? Dan saya harus tahu bahwa ada pengampunan ketika saya bertobat di dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita mengingat Pentakosta, kita harus teguh dalam firman. Sebab waktu kita teguh dalam firman, kita kuat, kita mampu, kita akan melihat mujizat, bahkan kita sendiri yang akan mengerjakan mujizat oleh seizin Tuhan lewat Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, tetaplah berseru kepada nama Tuhan. Ketika engkau di rumah, ambil waktu berdoa, bersyukur, memuji Tuhan, ajak keluarga, bersyukur, memuji Tuhan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Dia harus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi dengan iman, dengan kesungguhan, dengan kerinduan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini kembali kami dapat mengingat Pentakosta, hal yang ajaib di mana Engkau bekerja lewat Roh Kudus-Mu, memenuhi setiap orang percaya, menjadi saksi-saksi Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Dan inilah juga akan kami kerjakan, sebab kami percaya firman-Mu bahwa Roh Kudus adalah bagian milik kami orang yang percaya. Ingatkan kami untuk terus bertobat, mengakui bahwa pengampunan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami boleh tetap teguh dalam firman, tertanam dalam
firman, memahami dan mengerti, membaca firman-Mu, Iya, sehingga Tuhan. kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Amin. Dan biarlah kami Haleluya, boleh Tuhan. terus berseru, memuji, memuliakan, meninggikan, bernyanyi hanya untuk Tuhan Haleluya, saja, Tuhan. sehingga kami boleh melihat kami terluput dari segala hal yang tidak baik, Amin. Tuhan. Kami baru berdoa buat setiap Iya, sidang jemaat-Mu. Tuhan. Tuhan berkati mereka. Amin. Apa yang menjadi kerinduan doa Oh, Tuhan mereka Tuhan. berkati dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Dalam Kami nama yakin Tuhan Kau Yesus. sanggup membuka Amin, jalan Tuhan. sehingga mereka boleh tetap pelihara. Sehingga mereka boleh terus bertumbuh dalam iman Iya, dan ucapan Tuhan. syukur kepada Tuhan. Haleluya, Kami kembalikan Yesus. segala hormat, pujian, dan Terima kemuliaan bagi kasih, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang Ya, kasih Tuhan, Yesus. arahkanlah hatimu. Angkat kedua belah tangan. Oh, Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah daripada Allah. Amin. Haleluya. Kasih sayang cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam pimpinan Allah Roh Kudus, Iya, Yesus. menyertai roh jiwa tubuh kita. Amin. Mulai saat ini besok sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jemput kita sebagai gereja yang Terima sempurna kasih, untuk tinggal kekal bersama dengan Dia di Yerusalem baru. Tuhan. Dalam berkat Dalam nama nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua bisa sama-sama katakan Amin. amin. Selamat pagi, selamat hari raya Pentakosta.